Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kultur Sosial dan Jaringan Hewan, yaitu Ibu Dr. Hilda Putri, MSI, MDiom. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai media pertumbuhan kultur sel dan jaringan hewan. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita masuk kepada perkembangan dan media kultur jaringan hewan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sel, eh, kultur sel pada hewan ini. Kultur sel itu merupakan salah satu teknik utama dalam ilmu hayati, yang dimana istilah ini digunakan secara umum untuk pengambilan sel uh, atau jaringan atau organ dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, penempatan selanjutnya itu akan ditempatkan ke dalam lingkungan buatan yang mendukung kelangsungan hidup atau perkembangbiakan dari tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, persyaratan dari lingkungan tersebut, eh, j- jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan pada jaringan hewan atau tumbuhan tersebut tentunya memerlukan suatu media yang memiliki syarat-syarat tertentu, yang dimana contohnya itu seperti suhu yang terkontrol, substrat untuk pelekatan sel, media pertumbuhan serta inkubator yang tepat untuk mempertahankan pH dan osmolitas yang benar. Nah, pada media kultur jaringan hewan ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada uh, media alami, yaitu media alami ini terdiri dari beberapa tipe, itu ada tiga tipe. Yang pertama ada fluida biologis. Contohnya itu ada plasma, serum, limfa, dan juga ada serum tali pusat plasenta pada manusia dan juga cairan ketuban. Nah, yang kedua ada eh, tipe yang kedua ada yaitu ekstraksi jaringan. Nah, ekstraksi jaringan ini contohnya itu ada seperti ekstraksi limfa, eh, ekstraksi hati, eh, tumor, leukosit dan sumsum tulang, serta ekstrak embrio sapi dan embrio ayam. Lalu ada gumpalan darah, yang dimana gumpalan darah ini contohnya itu ada penggumpalan plasma. Nah, selanjutnya ada media buatan, yang dimana media buatan ini terdiri dari tiga juga, yaitu contohnya, yaitu jenis medianya ada larutan garam seimbang. Contohnya itu ada PBS, DPBS, HBSS, dan EBSS. Lalu ada media dasar, contohnya itu ada MEM, DMEM. Nah, dari larutan garam seimbang tadi itu eh, digunakan untuk membentuk dasar media yang kompleks. Sedangkan untuk media yang dasar itu digunakan untuk media focal primer dan diploid. Lalu ada juga media kompleks, contohnya itu ada RPMI 1640 dan IMDM eh, yang dimana digunakan sebagai pendukung berbagai sel mamalia. Nah, media alami ini terdiri dari cairan biologis yang terjadi secara alami, yang dimana penggunaannya itu praktis untuk berbagai kultur sel hewan. Namun kelemahan utamanya ini
eh, untuk reproduktivitasnya yang buruk karena kurangnya pengetahuan tentang eh, komposisi yang pasti untuk media alami ini. Sedangkan untuk media buatan ini di merupakan media yang ditambahkan nutrisi, ada nutrisi eh, baik dari bahan yang organik dan bahan anorganik. Nah, seperti ada vitamin, garam, fase gas, O2, dan CO2. Nah, tentunya bahan-bahan ini sudah diatur dengan komposisi-komposisi yang tertentu sesuai dengan eh, yang diperlukan. Nah, lalu ada media buatan yang dikelompokkan menjadi 4 kategori, yang dimana ada serum yang mengandung media. Nah, serum yang mengandung media ini seperti contohnya serum dari janin sapi, merupakan suplemen yang penting umum dalam media kultur hewan. Serum ini digunakan sebagai suplemen yang menyediakan media kultur yang optimal. Lalu ada media bebas serum. Media bebas serum ini eh, sejumlah media yang telah dikembangkan, yang umumnya diformulasikan secara khusus untuk mendukung kultur jenis sel tunggal, seperti knockout serum replacement, replacement dan knockout DMEM dari Thermo Fisher Scientific dan media MTESL dari Stem Cell Technologies. Lalu ada media yang didefinisikan secara kimia, yang dimana media ini itu mengandung bahan organik dan organik yang murni dan bebas dari kontaminasi. Nah, memungkinkan juga untuk dia mengandung aditif protein murni seperti faktor pertumbuhan. Lalu ada media bebas protein. Media ini tidak mengandung protein apapun dan hanya mengandung unsur non-protein. Dibandingkan dengan media yang di suplemen serum, penggunaan media bebas protein ini mendorong pertumbuhan sel dan ekspresi protein yang lebih unggul serta memfasilitasi pembunuhan hilir dari setiap produk yang diekspresikan. Nah, contoh dari medium ini itu dari media bebas protein itu ya diformulasikan seperti MIM, RPMI 1640, bebas protein dan suplemen protein diberikan bila diperlukan. Lalu ada pengembangan media. Pengembangan media kultur jaringan ini awalnya pada tahun 1955 ada Eagly basal medium yang dimana komposisinya sederhana sehingga tidak cocok untuk sel yang kulturnya membutuhkan banyak komponen. Lalu ada Eagles minimum essential medium atau INIM yang dimana ini perkembangan medianya pada tahun 1959 memodifikasi dari yang Eagle basal medium tadi disesuaikan dengan kebutuhan sel akan asam amino. Nah, sehingga konsentrasi sebagian besar asam amino ini menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan EBM tadi. Lalu ada di MEM yaitu the glucose modified Eagle medium atau double co-enrichment pada tahun 1959 memodifikasi EBM juga, yang dimana dia tuh memiliki 4 kali lipat konsentrasi asam amino dan vitamin yang ada di dalam EBM. Lalu perkembangan media selanjutnya yaitu RPM 1640 yang dimana digunakan untuk kultur sel limfosit. Nah, eh, media IM ini merupakan media pertama kali yang digunakan secara eh,
luas yang diformulasikan oleh Harry Egley dari medium basal atau BMI tadi. Sejauh ini banyak variasi formulasi IMIM untuk aplikasi yang berbeda. Dan IMIM ini mengandung 12 jenis asam amino non-esensial, glutamin, 8 vitamin dan beberapa garam organik. Sedangkan DMIM merupakan modifikasi dari basa medium Egley juga, eh, yang mengandung konsentrasi tinggi asam amino dan vitamin dan komponen tambahan lainnya. Eh, Seperti yang dijelaskan tadi, di MIM ini memiliki 4 kali lipat konsentrasi asam amino dan vitamin, eh, asam amino yang apa ya? Asam amino dari formulasinya asli dan 2 sampai 4 kali lebih banyak glukosanya. Formulasi asli dari DMIM ini adalah 1000 miligram per liter glukosa dan pertama kali dilakukan pada kultur sel embrio pada tikus. Selanjutnya ada RPMI 1640. Media ini merupakan modifikasi MC Coy 5A dan dikembangkan untuk kultur jaringan panjang limfosit darah primer, yang dimana ini mendukung pertumbuhan varietas sel yang luas pada suspensi seperti jumlah pertumbuhan sel pada monolayer. Selanjutnya, kita masuk kepada sifat-sifat fisikokimia, yang dimana ini merupakan hal yang mendukung pada hal yang ada terdapat di dalam medium-medium yang dimana mendukung pertumbuhan pada jaringan hewan. Nah, pertama itu ada pH, yang dimana pH ini sangat penting untuk media kultur jaringan ini. Apalagi dia sangat mempengaruhi aktivitas enzim dan pertumbuhan sel. Nah, kebanyakan sel tumbuh baik pada pH 7,4, namun tentang pH optimal bisa berbeda antara jenis beberapa sel. Media kultur sel ini memiliki beberapa indikator khusus, yang dimana indikator khusus ini eh, digunakan yaitu adalah warna merah pada fenol atau fenol merah yang menunjukkan kisaran pH. Contohnya yang menunjukkan kisaran pH 6,5 hingga pH 8,5. Nah, pH yang pada 6,5 yang warnanya kuning hingga berwarna jingga, tandanya itu media ini memerlukan perubahan atau media tersebut terdapat kontaminasi di dalamnya. Nah, selanjutnya ada juga pH yang contohnya sekitar 7,5 dan warnanya itu merah sampai sangat merah, kemerahan gitu. Jadi dia itu merupakan suatu apa pH-nya itu bagus di pH itu dan warnanya itu juga merupakan sempurna untuk kultur jaringan hewan. Nah, jadi media itu tidak terkontaminasi dan sangat cocok untuk kultur jaringan hewan pada pH 7,5 dengan indikator fenol merahnya itu berwarna merah kemerahan. Ada selanjutnya CO2 dan HCO3. Karbon dalam fase gas larut dalam medium membentuk keseimbangan dengan ion HCO3 dan menurunkan pH. Dan sistem bikarbonat bekerja sama dengan CO2 untuk mempertahankan pH yang stabil. Kultur dalam wadah terbuka perlu diinkubasi dalam atmosfer CO2 yang konsentrasinya berada dalam keseimbangan dengan natrium bikarbonat dalam medium.
Nah, sel pada konsentrasi yang cukup tinggi tumbuh dalam labu tertutup tidak dapat ditambahkan CO2 ke fase gas, asalkan konsentrasi bikarbonatnya tetap rendah. Terutama jika sel tersebut merupakan penghasil asam tinggi. Jadi maksudnya itu jika pada sel yang konsentrasinya cukup tinggi, pada saat uh, labu yang sudah disediakan itu ditutup, uh, labu tertutup yang tidak perlu ditambahkan CO2 ke fase gas, uh, dan tumbuh dalam labu tertutup, tidak perlu ditambahkan CO2 ke fase gas, asalkan konsentrasi bikarbonat tetap rendah, terutama jika sel tersebut merupakan penghasil asam tinggi. Nah, pada konsentrasi sel rendah, misalnya selama cloning, dengan beberapa kultur primer, perlu untuk menambahkan CO2 ke fase gas labu tertutup ketika ventilasi diperlukan untuk memungkinkan keseimbangan CO2 atau pelepasannya dalam penghasil asam tinggi perlu untuk membiarkan tutupnya longgar atau menggunakan tutup yang dapat ditembus oleh CO2. Selanjutnya ada buffer, yang dimana fungsi buffer ini merupakan menjaga pH larutan pH dari medium yang akan digunakan ini. Nah, media kotor harus dibuffer dalam dua kondisi, yaitu yang pertama ada cawan terbuka, di mana evaluasi CO2 menyebabkan pH naik. Lalu yang kedua ada produksi CO2 dan asam laktat yang berlebihan dalam garisan ditransformasikan pada konsentrasi sel yang tinggi ketika pH akan turun. Bagaimana ya? Gini, jadi buffer, karbon dioksida dan bikarbonat itu tuh saling bekerja sama, yang dimana karbon dioksida ini terlarut dalam media, membuat kesetimbangan dengan HCO3 tadi, yang dimana ion itu yang akan menurunkan pH. Nah, walaupun kapasitas buffer yang buruk pada pH fisiologis, bikarbonat biasa digunakan karena toksisitas rendah dan menguntungkan nutrisi untuk kultur. Nah, pH media kotor bisa disanggah dengan dua tipe kondisi terbuka wadah, di mana CO2 yang masuk dapat meningkatkan pH CO2 dan produksi asam karena konsentrasi sel yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pH tadi. Nah, contoh dari pH itu adalah HEPAS, yang dimana HEPAS ini merupakan penyangga yang jauh lebih kuat dalam kisaran pH-nya 7,2 sampai 7,6. Ini adalah pH yang sangat bagus untuk kultur jaringan hewan. Uh, yang dimana telah ditemukan bahwa ketika HEPAS digunakan dengan CO2 eksogen, konsentrasi HEPAS harus lebih dari 2 kali lipat konsentrasi bikarbonat untuk penyangga yang memadai. Selanjutnya ada oksigen atau O2. Dan kebanyakan sel tentunya membutuhkan oksigen untuk respirasi seluler. Tetapi proporsi oksigen ini tergantung dari variasi jenis selnya. Nah, konsentrasi oksigen dalam inkubator kultur sel dapat juga diatur. Uh, Konsentrasi oksigen terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan sel. Nah, konsentrasi yang terlalu rendah pun juga dapat menghambat pertumbuhan dari sel tersebut. Nah, proses metabolisme yang melibatkan oksigen dapat menghasilkan asam sehingga mempengaruhi pH media. Kedalaman media kultur dalam mempengaruhi difusi oksigen ke sel sebaiknya kedalaman media kisaran 2-5 mm. Lalu selanjutnya ada osmolaritas. Nah, osmolaritas ini mengacu pada konsentrasi total zat larut dalam suatu larutan. Dan dalam konteks kultur jaringan ini mengukur seberapa pekat sih atau seberapa encer suatu media kultur jaringan ini. Nah, dalam kultur jaringan ini memiliki toleransi yang cukup luas terhadap varietas osmolaritas. Osmolaritas ini yang tepat membantu menjaga keseimbangan cairan antara sel dan lingkungan sekitarnya.
Osmolaritas yang tidak optimal itu dapat mengganggu beberapa fungsi sel, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan diferensiasi. Nah, secara umum rentang osmolaritas itu antara 260 sampai 320 mOSM per kilogram. Dianggap dapat diterima untuk sebagian besar sel. Selanjutnya ada suhu. Suhu optimal untuk kultur sel bergantung pada suhu tubuh hewan yang diperoleh. Misalnya eh, misalnya hewan ada yang berdarah panas dan berdarah dingin. Yang dimana hewan yang berdarah panas ini contohnya pada mamalia yang membutuhkan suhu yang pas untuk suhunya itu adalah 37 derajat Celcius, yaitu mendekati suhu tubuh. Namun, lebih baiknya untuk keamanan pada keterjadian hewan ini, lebih baiknya suhu itu di- dipaskan pada lebih rendah, misalnya kan suhunya 37 derajat Celcius pada hewan yang berdarah panas. Nah, untuk pekerjaan yang ini diatur suhunya sekitar 35 derajat Celcius karena eh, suhu yang eh, agak dingin lebih baik dibandingkan suhu yang sangat panas. Karena kalau panas maka akan menimbulkan masalah serius, eh, masalah yang serius pada pekerjaan ini. Nah, suhu optimal itu bergantung pada suhu variasi suhu anatomi, misalnya pada suhu kulit dan testis. Nah, tentu berbeda. Mungkin pada suhu kulit dan testis ini lebih rendah daripada bagian suhu lainnya. Nah, penerapan faktor keamanan untuk memperhitungkan kesalahan kecil dalam pengaruh itu. Seperti yang dijelaskan tadi, yang dimana sel mamalia yang dikultur akan mentoleransi penurunan suhu yang cukup signifikan. Dapat bertahan hidup beberapa hari pada suhu 4 derajat Celcius dan dapat dibekukan serta didinginkan hingga minus 196 derajat Celcius. Namun, mereka tidak dapat mentoleransi sekitar dari 2 derajat Celcius di atas normal selama eh, selama lebih dari beberapa jam. Nah, derajat 2 derajat Celcius di atas normal ini seperti contohnya 39,5 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius. Jika lebih lama, itu akan menyebabkan kematian pada jaringan hewan ini. Nah, ada juga contoh pada hewan polikilotan, hewan berdarah dingin. Nah, hewan berdarah dingin ini kan suhunya itu eh, memiliki batasan yang sangat sempit, yang dimana dia itu mentoleransi rentang suhu yang luasnya antara 15 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Jadi bisa disimulasikan dalam kondisi in vivo, misalnya untuk ikan dengan di air dingin. Mungkin memerlukan inkubator dengan pendingin dan pemanas untuk menjaga suhu inkubator yang di bawah suhu sekitar. Selanjutnya ada viskositas. Nah, viskositas ini merupakan kekentalan suatu cairan. Dalam konteks media kotor, viskositas ini terutama dipengaruhi oleh kandungan serum. Viskositas ini pada media kotor dipengaruhi oleh kandungan serum dan banyak kasus akan memiliki sedikit efek pada sel pertumbuhan. Vikositas ini lebih tinggi dapat melindungi sel dari kerusakan mekanis ketika kultur sel diagitasi atau saat dilakukan tripsinasi atau pemisahan sel. Nah, viskositas ini juga tepat penting untuk menjaga homogenitas kultur dan juga mencegah kerusakan sel akibat gesekan dalam kultur bioreaktor yang melibatkan pengadukan. Lalu zat seperti karbosimetilselulosa atau CMC atau polyvinylpyrrolidone atau PVP
seperti ditambahkan untuk meningkatkan viscositas, terutama dalam kondisi kultur eh, tanpa serum. Dan dalam kultur bioreaktor yang diaduk, di mana fluoronik F68 sering digunakan meskipun efeknya mungkin multifaktorial. Lalu selanjutnya ada tegangan permukaan dan busa. Nah, tegangan permukaan ini merupakan gaya tarik-menarik antara molekul-molekul pada permukaan suatu cairan. Efek dari berbusa belum didefinisikan secara jelas, namun tingkat denaturasi protein dapat meningkat. Begitu pula risiko kontaminasi jika busa mencapai level vapor kapal. Berbusa juga akan membatasi difusi gas jika film dari busa atau tumpuhan masuk ke ruang kapiler antara tutup dan botol atau antara tutup dan dasar botol cawan putih. Nah, pembentukan busa ini ketika gas dialirkan melalui media kultur yang mengandung serum, busa ini dapat menyebabkan kontaminasi, denaturasi protein, dan juga hambatan difusi gas. Selanjutnya ada larutan garam seimbang. Larutan garam seimbang ini juga disebut dengan BSS yang terdiri dari garam organik dan termasuk natrium bikarbonat glukosa. Ini dikenal juga dengan eh, BSS ini juga digunakan sebagai pengencer konsentrat asam amino, yang dimana asam dan vitamin untuk membuat media lengkap sebagai media pencuci atau pembedahan isotonik. Dan untuk inkubasi singkat hingga sekitar 4 jam, biasanya menggunakan glukosa. Larutan garam seimbang atau BSS ini merupakan dasar dari banyak media kultur sel, yang dimana BSS ini terdiri dari campuran garam anorganik dan dalam beberapa jumlah juga mengandung natrium bikarbonat dan glukosa. Larutan garam seimbang merupakan dasar dari banyak media kultur sel. Nah, BSS terdiri dari campuran garam anorganik dan dalam beberapa juga mengandung natrium bikarbonat dan glukosa. Lalu ada beberapa fungsi utama dari BSS ini, yaitu dasar untuk pembuatan media kultur yang lengkap, media pencuci sel sebelum dan sesudah perlakuan tertentu, lalu media inkubasi singkat sebelum dipindahkan ke media lengkap. Nah, ada beberapa juga dari jenis-jenis garam seimbang ini, yaitu ada BSS dengan garam Hengst atau Early, lalu PBS, fosfat buniversalis, HBSS, Hengst Balance Solution, lalu ABSS, Early's Balance Salt Solution, DPBSA, double coats fosfat buffersalin tanpa C2+ dan Mg2+, lalu SNTM, spinel medium. Nah, selanjutnya ada medium lengkap. Medium yang telah ditambahkan semua unsur dan suplemennya itu cukup untuk penggunaan yang telah ditentukan. Biasanya medium ini tuh terdiri dari beberapa komponen medium yang telah ditentukan unsur-unsurnya. Seperti ada glutamin yang dapat ditambahkan tepat sebelum digunakan dan berbagai suplemen seperti serum, faktor pertumbuhan, atau hormon. Nah, rentang media yang tekan memiliki kompleksitas mulai dari Engle atau MIM yang relatif sederhana, mengandung beberapa asam amino esensial, vitamin, dan garam hingga media kompleks seperti medium 199 atau MC199, CMRL 1066, MB 752/1, RPMI 1640, dan F12, dan berbagai macam formulasi bebas serum lainnya. Nah, di mana medium lengkap ini
ada terdiri dari asam amino. Asam amino, vitamin, garam, dan juga glukosa dan suplemen-suplemen lainnya. Nah, di asam amino, yang dimana asam amino ini yang terdapat ada asam amino esensial, uh, yang merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Uh, Dibutuhkan oleh sel yang dikultur, ditambahkan sintein, arginin, glutamin, dan tirosin. Lalu asam amino non-esensial juga dapat ditambahkan ke dalam media untuk menggantikan asam amino yang telah habis selama pertumbuhan. Nah, glutamin juga digunakan oleh sel yang dikultur sebagai sumber energi dan karbon. Konsentrasi asam amino ini biasanya membatasi konsentrasi maksimum yang dapat dicapai, dan keseimbangannya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan sel. Lalu ada vitamin, yang dimana vitamin ini ada yang vitamin larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air ini contohnya kelompok dari B yang kelompok dari vitamin B, lalu ditambah folin dan asam folat, lalu inositol dan nicotinamida. Nah, vitamin yang larut dalam lemak contohnya itu vitamin A, D, E, K, merupakan sumber utama vitamin dalam protosel. Vitamin B paling sering ditambahkan dalam kultur jaringan di medium lengkap. Selanjutnya garam. Garam ini terutama pada Na+, K+, Mg2+, Ca2+, dan lain-lainnya, merupakan komponen utama yang sangat berkontribusi terhadap osmolaritas medium. Sebagian besar medianya memperoleh konsentrasi garamnya dari tinggi bikarbonat. Dan fase kasnya itu 5% Ca2. Lalu kation divalen khususnya Ca2+ dibutuhkan oleh beberapa molekul adesi sel seperti kaderin. Nah, Ca2+ ini juga bertindak sebagai perantara dalam traduksi sinyal dan dalam medium dapat mempengaruhi apakah sel akan berkembang biak atau berdiferensiasi. Nah, untuk Na+, K3K+, dan Cl+ ini mengatur potensial membran, sedangkan SO4 2+, 2-, PO4 3- dan HCO3- berperan sebagai anion yang dibutuhkan oleh matriks dan prekursor nutrisi untuk makromolekul serta mengatur muatan intraseluler. Nah, biasanya tuh kalsium ini dikurangi dalam kultur suspensi yang minimal agregasi dan kelengkapan sel. Konsentrasi natrium bikarbonat ini ditentukan oleh konsentrasi CO2 dalam fase gas dan memiliki peran nutrisi yang signifikan selain kemampuan penyangganya. Lalu ada glukosa, di mana glukosa ini terdapat di sebagian besar media sebagai sumber yang berfungsi sebagai sumber energi. Nah, glukosa dimetabolismekan terutama melalui glikolisis untuk membentuk pirufat yang dapat diubah menjadi laktat atau asetoasetat dan dapat memasuki siklus asam sitrat dan dioksidasi untuk membentuk CO2 dan air. Nah, akumulasi asam laktat dalam medium terutama terlihat pada sel embrio dan sel yang mengalami transformasi, yang menunjukkan bahwa siklus asam sitrat mungkin tidak berfungsi secara penuh sebagaimana yang terjadi di dalam tubuh. Nah, dan data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar karbon itu berasal dari glutamin daripada glukosa. Temuan ini itu dapat menjelaskan kebutuhan yang sangat tinggi dari beberapa sel kultur untuk glutamin dan glutamat.
Lalu selanjutnya ada suplemen organik. Berbagai senyawa lain termasuk protein, peptida, nukleosida, zat antara siklus asam sitrat, pirufat, dan lipid muncul dalam media kompleks. Sekali lagi, unsur ini telah ditemukan diperlukan ketika konsentrasi serum berkurang. Dan mereka dapat membantu dalam cloning dan dapat memelihara sel-sel khusus tertentu, bahkan dengan adanya serum. Lalu ada hormon dan faktor pertumbuhan, yang dimana ini tuh tidak disebutkan dalam formula sebagian besar media biasa, meskipun sering ditambahkan ke media bebas. Lalu antibiotik. Nah, antibiotik ini sangat diperlukan dalam kultur jaringan ini karena dapat mengendalikan pertumbuhan pada kontaminan bakteri dan jamur. Di mana penggunaan antibiotik ini rutin untuk kultur sel tidak direkomendasikan karena antibiotik ini dapat menutup kontaminasi oleh mikroplasma dan bakteri yang resisten terhadap kultur jaringan ini. Uh, yang bakteri yang resisten terhadap uh, ya terhadap kultur jaringan ini terhadap hewan yang akan ditutur. Nah, antibiotik juga dapat mengganggu metabolisme sel yang sangat sensitif juga. Nah, selanjutnya kita ada serum. Serum ini merupakan faktor pertumbuhan yang sangat mendorong proliferasi sel dan faktor adesi serta aktivitas antitripsin yang mendorong pelekatan sel. Nah, serum ini juga merupakan sumber mineral lipid, hormon, dan banyak di antaranya dapat terikat pada protein. Serum yang paling banyak digunakan itu biasanya serum dari janin sapi, karena memiliki semua faktor pertumbuhan dan hormon yang diperlukan untuk 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 pertumbuhan pada sel kultur jaringan ini. Nah, serum kenapa demikian? Karena serum itu mengandung mitogen, yang dimana mitogen itu merupakan zat yang mendorong proses mitosis atau yang akan mendorong pertumbuhan pada kultur jaringan. Nah, serum itu merupakan komponen utama. Serum itu yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen utamanya itu adalah protein. Nah, yang dimana protein itu berfungsi sebagai pembawa mineral, asam lemak, dan hormon. Dan juga albumin penting sebagai pembawa lipid, mineral, dan globulin. Nah, protein juga meningkatkan vikositas medium, mengurangi tekanan gaser selama penyipetan dan pengadukan, dan mungkin menambahkan kapasitas penyanggaan media. Nah, ada juga faktor pertumbuhan, yang dimana serum bekuan alami merangsang proliferasi sel lebih dari serum yang selnya telah dikeluarkan secara fisik. Peningkatan stimulasi ini tampaknya disebabkan oleh pelepasan faktor pertumbuhan yang berasal dari trombosit atau PDGF dari trombosit selama pembekuan. Nah, PDGF itu apa? Merupakan salah satu dari keluarga polipeptida dengan aktivitas mitogenik dan mungkin merupakan pertumbuhan utama dalam faktor serum ini. Nah, PDGF ini merangsang pertumbuhan fibroblast dan glia, tetapi faktor turunan trombosit lainnya seperti TGF mungkin yang memungkinkan penghambatan pertumbuhan dan meningkatkan diferensiasi pada sel epitel. Faktor pertumbuhan lainnya seperti fibroblas faktor pertumbuhan atau FGF, epidermis faktor pertumbuhan atau EGF, lalu pertumbuhan sel endotel, faktor-faktor seperti faktor pertumbuhan endotel vaskular atau FEGF, dan eh, angiogenin, dan faktor pertumbuhan seperti insulin IGF-1 dan IGF-2 yang telah diisolasi dari seluruh jaringan. Komponen serum selanjutnya ada hormon. Hormon ini ada contohnya di eh,
komponen selanjutnya itu ada hormon, yang dimana hormon yang biasa ada dalam serum ini adalah insulin. Insulin ini meningkatkan penyerapan glukosa dan asam amino dan mungkin disebabkan oleh mitogeniknya efek pada properti atau aktivitas melalui reseptor IGF-1, IGF-2 mengikat reseptor insulin, tetapi juga memiliki reseptor spesifik sendiri yang dapat mengikat insulin dengan afinitas yang lebih rendah. Nah, sedangkan IGF-2 ini juga merangsang penyebaran pada glukosa. Hormon pertumbuhan ada di serum, terutama serum janin, sehubung dengan somatomedin atau IGF, mungkin memiliki efek mitogenik juga. Nah, hidrokortison juga terdapat dalam serum, terutama janin serum pada sapi, dalam jumlah yang bervariasi dan dapat meningkatkan sel lampiran tapi di bawah kondisi tertentu. Selanjutnya ada nutrisi dan metabolit. Serum juga dapat mengandung asam amino, glukosa, eh, oso, OXO asam atau ketoasam, nukleosida, dan sejumlah nutrisi dan metabolit intermediate lainnya. Ini memungkinkan penting dalam media sederhana, namun tidak demikian halnya pada media yang kompleks, terutama yang memiliki tingkat konsentrasi asam amino dan suplemen yang telah ditentukan. Selanjutnya ada lipid, yang dimana lipid ini penting dalam media bebas serum karena merupakan umumnya terdapat dalam serum. Biasanya terikat pada protein seperti albumin. Lanjut ada mineral. Ada mineral yang dimana percobaan pada serum juga menyarankan bahwa elemen besi, tembaga, dan seng mungkin terikat pada protein serum, menunjukkan kebutuhan selenium yang mungkin membantu mendetoksifikasi radial bebas sebagai kofaktor untuk GSH sintetase. Lalu ada inhibitor, serum yang mengandung zat yang menghambat proliferasi sel. Beberapa di antaranya mungkin merupakan artefak persiapan atau misalnya racun bakteri dari kontaminasi sebelum penyaringan atau antibodi yang terkandung dalam faksi globulin yang bereaksi silang dengan epitop permukaan pada sel yang dikultur. Pengatur pertumbuhan negatif fisiologis seperti TGF, inaktivasi panas, menghilangkan melengkapi dari serum dan mengurangi tindakan sitotoksik imunoglobulin tanpa merusak pertumbuhan polipeptida faktor-faktor tersebut. Tetapi juga dapat menghilangkan beberapa konstituen yang lebih labil dan tidak terlalu memuaskan seperti serum yang tidak diolah. Lalu ada pemilihan medium dan serum. Nah, pemilihan medium dan serum ini sangat penting dan secara signifikan ini sangat mempengaruhi keberhasilan percobaan dalam kultur sel dan jaringan. Nah, pemilihan media ini tergantung pada jenis sel yang akan dikultur dan juga tujuan kultur dan sumber daya yang tersedia di dalam laboratorium. Nah, jenis sel yang berbeda memiliki persyaratan pertumbuhan yang sangat spesifik. Oleh karena itu, media yang paling cocok untuk setiap jenis sel harus ditentukan secara eksperimental. Secara umum, selalu baik untuk memulai dengan EIM untuk sel yang melekat dan RPMI 1640 untuk sel yang substansi. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana pemilihan dari media kultur jaringan sel hewan. Ini merupakan garis sel, yaitu ada HeLa B untuk epitel pada manusia yang diaplikasikan pada studi morigenitas, sitas, dan virus. Nah, begitu juga dengan HL60 ini digunakan untuk limfoblast pada manusia.
untuk studi diferensiasi. Begitu selanjutnya. Lalu ada kultur sel primer, yang dimana menyediakan data penelitian yang unik dan berharga, tetapi sebagian besar waktu jumlah sel merupakan batasannya. Untuk sampel kritis tersebut, terutama dari biopsis manusia yang sakit, diperlukan media yang berkualitas. Sebagai besar perusahaan ilmu hayat menyediakan media yang lengkap dan siap pakai. Dengan suplemen yang lengkap, hal ini mengurangi risiko kontaminasi serta menghemat waktu, tenaga kerja, dan uang untuk menghilangkan menghilangkan langkah-langkah persiapan dan substansi yang diperlukan. Selain itu, semua media ini menjalani uji kendali mutu yang komprehensif dan setiap lot secara rutin diuji untuk peningkatan pertumbuhan, tidak adanya siktosinitas, dan parameter fisik seperti osmolitas dan tingkatan pH. Nah, ini contohnya pada sel endotel, media yang digunakan itu ada endotel manusia SLM, media basal endotel, tip media lengkap, dan eh, media basal Prefect CB Prefect atau ALSEL dan media sel endotel. Lalu untuk sum tulang menggunakan Moromex, bone marrow media, bone marrow medium plus. Lalu sel tulia menggunakan media astrocyte science cell dan media astrocyte PBCO. Nah, ini eh, untuk pemilihan kultur sel primer eh, yang lebih menghemat waktu dan juga penghematan tenaga kerja, eh, dan juga dapat dan juga untuk mengurangi risiko dari kontaminasi. Lalu ada juga media kultur sel umum. Nah, media kultur sel umum ini ada di yang telah dijelaskan tadi ada di DNA, di mana memiliki konsentrasi asam amino hampir 2 kali lipat dan jumlah vitamin 4 kali lipat lebih dibandingkan dengan IMIM. Serta nitrat besi, natrium pirofat, dan beberapa asam amino tambahan. Formulasi asli mengandung 1000 mg per liter glukosa dan pertama kali dilaporkan untuk membudidayakan pada embryotipus. Yang telah ditemukan bahwa di MIM ini dapat diaplikasikan secara luas pada sel primatikus dan juga pada ayam. Bentukan virus dan studi penghambat kontak di MIM ini juga dapat digunakan untuk kultur hibridoma. Lalu ada RPM 1640, yang dimana media ini sangat serbaguna dengan berbagai macam aplikasi untuk sel mamalia, terutama sel hematopoietik yang dikembangkan oleh Roswell Park Memorial Institute di Buffalo, New York, merupakan modifikasi dari MC Cois 5A dan dikembangkan untuk kultur jangka panjang dan limfosit darah tepi. Nah, ini dilengkapi dengan serum atau pengganti serum yang memadai. Juga memiliki berbagai macam aplikasi untuk sel mamalia. Nah, juga termasuk kultur limfosit manusia segar, protokol fusi, dan pertumbuhan sel hibrida seperti sel hibridoma-tikus. Untuk persiapan antibodi, ini juga sering digunakan untuk mengalahkan atau menangguhkan sel monoklear darah tepi. Lalu media kultur sel umum lainnya ada E- EMEM yang merupakan salah satu media pertama yang digunakan secara luas dan diformulasikan oleh Harry Engley dari media basal yang lebih sederhana, yaitu BMIM, BMI, yang dijelaskan di awal tadi, yang dimana umumnya diperkaya dengan suplemen tambahan atau kadar serum yang lebih tinggi sehingga cocok untuk berbagai macam sel mamalia. Contohnya, eh, misalnya memelihara HPG2 atau
HB8065 dalam media IMIM dari ATCC. Nah, IMIM ini digunakan untuk memelihara sel HeLa. Nah, sel HeLa itu apa? Sel, sel HeLa yang telah dijelaskan tadi pada garis sel manusia abadi. Garis sel yang dimana merupakan garis sel manusia abadi pertama yang diperoleh dari sel kanker serviks Harrietta Lux pada tahun 1951. Nah, sel ini dinamakan dari dua huruf pertama, nama depan belakangnya Lux. Sel HeLa ini telah digunakan secara luas untuk penelitian ilmiah, termasuk pengembangan vaksin polio dan juga HIV. Lalu campuran nutrisi HAM. Medium ini dikembangkan untuk pendukungan pertumbuhan kolonel sel ovarium hamster Cina, yang dimana yang telah ada banyak modifikasi pada formulasi asli termasuk medium HAMS F12. Formulasi yang lebih kompleks daripada F10 eh, asli yang cocok untuk perbanyakan tanpa serum. Nah, campuran diformulasikan untuk digunakan dengan atau tanpa suplementasi serum, tergantung pada jenis sel yang dikultur. Nah, HAMS F10 ini dibuktikan mendukung pertumbuhan sel diploid manusia. Contohnya itu fibroblast manusia dan sel darah putih untuk analisis kromosom HAMS F12, yang dimana telah terbukti mendukung pertumbuhan hepatosit primitivus dan sel epitel prostaticus. Eh, cam pertum- hal ini mendukung pertumbuhan berbagai jenis sel dalam formulasi serum dan bebas serum pada pas disertakan dalam formulasi pada konsentrasi akhir 15 ml untuk mengkompensasi hilangnya kapasitas buffer yang terjadi karena eliminasi serum. Lalu ada modifikasi Dulbecor medium dari ISPOC atau IMDF. Adalah media sintesis yang sangat diperkaya dan sangat cocok untuk kultur sel yang berkembang biak dengan cepat dan berdensitas tinggi. IMDM adalah modifikasi dari DMPM yang mengandung selenium dan memiliki asam amino, vitamin, dan garam anorganik tambahan dibandingkan dengan DMPM. Diformulasikan untuk pertumbuhan limfosit, contohnya itu diferensiasi monosit menjadi makrofag dan hibridoma. Studi telah menunjukkan bahwa IMDM ini dapat mendukung limfosit bimurin, jaringan hemopoietik dari sumsum tulang, sel B yang distimulasi, dan lipopolisakarida, limfosit T, sel hibrida, dan lain-lain. Ini merupakan ringkasan dari media tadi, yang mana media IMM jaringan atau garis solnya itu yang digunakan adalah 13 embrio ayam, sel CHO, sel saraf embryonik, sel tipe alveolar, endothelium, epidermis, fibroblast, glia, glioma, tumor manusia, melamin. Lalu ada juga media di NEM, yang dimana endothelium, sel epitel atau janin tipe 2, epitel cervix, sel gastrointestinal, dan lainnya. Lalu ada LPNI 1640, yang dimana jaringan tertulisannya itu ada sel T dan timosid, sel endohematopoietik, lalu tumor manusia, garis sel leukemia, myeloid manusia, garis sel leukemia limfosit manusia, dan lain-lain. Lalu ada campuran nutrisi F10 dan F12, jaringan atau garis selnya itu ada retina berpigmen embrio ayam, tulang, tulang rawan, jaringan adiposa, sel paru-paru embrio, sel otot otak. Lalu ada MDM, itu jaringan atau garis selnya itu struktur tulang, sel progenitor, hematopoietik, lalu garis sel leukemia limfoblastik. Nah, ada suplemen lainnya. Suplemen lainnya itu ada yang selain serum, yang dimana ekstrak jaringan dan hasil pencernaan secara tradisional telah digunakan sebagai suplemen
untuk media kultur jaringan ini. Yang dimana ada pertama itu ada hidrolisat asam amino yang teknik ini teknik kultur mikrobiologi dan kaldu yang di autoclave, Bactopepton cryptosa dan laktat bening adalah hasil pencernaan proteolitik dari jantung sapi atau laktat albumin dan terutama mengandung asam amino dan peptida kecil. Nah, Bactopepton dan cryptosa juga dapat mengandung nukleosida dan konstituen jaringan lain yang tahan panas seperti asam lemak dan karbohidrat. Lalu ada juga menggunakan ekstrak embryo, eh, yang dimana homogenat kasar embryo ayam berumur 10 hari yang dijernihkan dengan sentrifugasi. Ekstrak kasar divaksinasi untuk menghasilkan faksi yang berat molekul tinggi atau rendah. Nah, faksi dengan berat molekul rendah mendorong polimerase sel, sedangkan faksi dengan berat molekul tinggi mendorong diferensiasi sel pigmen dan tulang awan. Lalu ada medium yang dikondisikan, di mana kelangsungan ini dengan kepadatan rendah dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan sel-sel di hadapan lapisan pengumpan efek yang mungkin disebabkan oleh kombinasi efek termasuk pengkondisian substrat dan pengkondisian medium dengan pelepasan metabolit sekunder kecil dan faktor pertumbuhan pada dalamnya. Pengkondisian medium kultur yang diperlukan untuk pertumbuhan dan diferensiasi 15 ini disebabkan oleh kolagen yang dilepaskan oleh pengumpan. Medium terkondisi mengandung konstituen metrik pengumpulan substrat seperti kolagen, pironektin, dan proteoglikan dan faktor pertumbuhan seperti kelompok pengikat heparin atau FGF. Faktor pertumbuhan mirip insulin IGF-1 dan IGF-2 ini, PDFGF, dan beberapa lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Uh, Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.